Assalamualaikum, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wah, Ustadz? kabarnya Kang Aksa? Alhamdulillah, sehat, Oh, baik, Ustadz. yang sehat, alhamdulillah. Ustadz, Ustadz, kita beberapa hari lagi ya, kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Wah, insyaallah. Allahumma mudah-mudahan balighna kita di Ramadan, penghujung. wa wafiqna fi siyamihi, Oh, wa Masya qiyamihi, wa tilawati ayatihi, insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita di penghujung Sya'ban ini betul-betul maksimal, betul-betul ada berkah, dan juga betul-betul terima apa yang kita lakukan terkait dengan ibadah kita. Taqabbalallahu a'malakum bi ahsanikum. Ramadan itu sebagai madrasah ruhaniyah yang di dalamnya cuma tiga tingkatan, yang syariat, tarikat, dan hakikat. Yang syariat adalah yang terkait dengan aspek-aspek fisik kita ya, eh, puasa menahan lapar dan dahaga, kemudian juga yang dilarang-larang dan sebagainya, termasuk juga yang tadi tarikat adalah terkait dengan ingatan kita ya, mengendalikan ingatan kita, keinginan kita, laku lampah kita. Dan kemudian yang paling berat itu ya adalah yang puasa dalam konteks hakikat. Konteks hakikat itu adalah konteks yang dalam konteks hati, mengendalikan hati, dan ini yang mungkin eh, agak sulit sekali untuk, tapi insya Allah kalau kita latih dan sebagainya pasti bisa pada tahapan itu. Ini dari selentar mengapa saum wajib dipilih bulan Ramadan tidak bulan lainnya. Katanya ayat puasa Ramadan turun di Madinah. Apakah Nabi selama di Makkah tidak melakukan ibadah puasa? Ini Ustaz, barangkali. Ya, oke, baik. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa. Ya, salah satu nama bulan Ramadan itu Ramadan itu memiliki makna dia membakar ya, batu yang terbakar panas. Dia membakari kemudian kotoran-kotoran, dosa-dosa yang ada pada jiwa kita. Dan Allah meletakkan puasa itu pada bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu adalah bulan puncaknya panas. Yang ibadah itu betul-betul kemudian ibadah yang sulit dilakukan pada puncaknya panas, membuat jiwa seseorang itu betul-betul kemudian seakan dibakar luar biasa. Bukankah dalam hadis disebutkan bahwa khairul a'mal azmaku, sebaik-baik amal itu adalah yang paling sulit dilakukan. Dan Allah meletakkan satu ibadah yang sangat sulit, puasa ini, di bulan yang panasnya luar biasa, sehingga betul-betul mengolah jiwa seseorang ya. Kita beruntung di satu sisi bahwa kita berada di negeri ini yang tidak panjang waktunya. Kita berpuasa, kita misalnya 6 jam ya, melaksanakan dari Tulu'ul Fajr sampai maghrib tiba. Kemudian juga dengan cuaca yang sangat bersahabat, yang umumnya kita ya mungkin sekitar 30 derajat Celcius ya di Jakarta. Dan kalanya mungkin lebih rendah dari itu ya. Dan cuaca yang sangat bersahabat sehingga kita tidak merasakan beban dari ibadah puasa ini. Hanya sedikit kita merasakannya. Tapi bagaimana ketika kemudian orang melaksanakan ibadah itu betul-betul sebagai makna nama Ramadan itu, puncaknya panas, yang panasnya bisa sampai menembus 50 derajat Celcius, kering, dan waktunya pada musim panas itu sangat panjang. Kita bisa bayangkan biasanya subuh pada musim panas pada pukul 4 dan maghribnya pada pukul 10 malam. Pada pukul 10 malam pun masih dalam keadaan terang dan panas. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya ibadah itu dilaksanakan pada keadaan yang seperti itu. Dan Allah memang memilih saat seperti itu di antara hikmah pada bulan Ramadan. Kita tentu tidak pernah tahu ilat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ibadah puasa itu pada bulan Ramadan. Tapi salah satu hikmahnya adalah bahwa Allah meletakkan itu pada ibadah yang sulit pada waktu yang paling sulit dari kehidupan manusia itu,
Sehingga betul-betul kemudian jiwa manusia itu selama 1 bulan penuh akan mengalami sebuah proses yang luar biasa. Kita tahu misalnya para tentara itu mereka menjadi kuat ya. Setelah mereka itu digembleng dengan pendidikan yang sangat berat. Bagaimana mereka harus merayap di tanah, bagaimana mereka harus bergelantungan di tali temali. Mereka melompat, kadang harus mencebur ke sungai dengan pakaian lengkap, dengan ransel yang berat dan persenjataannya. Mereka harus lari dalam keadaan yang seperti itu. Ini membuat diri mereka menjadi kuat. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ibadah yang sulit pada saat yang sulit, sehingga membuat ruhaniah manusia itu menjadi luar biasa. Kita ini kalau tidak kemudian melawan dorongan diri kita mendorong kita untuk hubur roha, mencintai hal yang menyenangkan, menentangkan, melalaikan, tertidur dalam keadaan yang nyaman, lupa segala sesuatu. Itu dorongan yang selalu muncul pada tubuh kita, pada diri kita. Tapi kadang diri kita ini harus kita paksa dengan hal-hal yang berat, dengan sesuatu yang sulit, supaya jiwa kita ini berkembang menjadi luar biasa. Tidak ada orang yang sampai pada derajat yang mulia, tapi kecuali mereka melewati beragam proses yang sulit. Jiwa para nabi itu bagaikan landak. Semakin dipukul, semakin membesar dia. Rumi menyatakan itu. Jadi semakin kemudian jiwa seorang mukmin itu ditimpa dengan beragam derita, maka semakin luar biasalah dirinya. Yang terkait dengan tadi, sebelum ada puasa Ramadan, Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum ada kewajiban yang Allah tetapkan ini, Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini, kewajiban itu sudah ada. Para nabi-nabi sebelumnya juga melakukan. Demikian juga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu sejak awal kenabiannya, mereka sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Jadi jangan dikira bahwa betul, misalnya beberapa ayat tentang kewajiban itu, syariat turunnya di Madinah. Lantas kemudian ketika di Mekah Nabi tidak melakukannya. Tidak, Nabi sudah melaksanakan itu, karena setiap Nabi itu mulai dari kenabian mereka, padanya sudah ada bimbingan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang hendak Allah turunkan kepada umatnya. Jadi tidak berarti bahwa Rasulullah itu tidak menikah misalnya. Rasulullah mengikuti ketentuan yang sudah ada. Apakah Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat? Sudah ada sholat. Washolli li rabbika wanhar. Kita memotong hewan kurban sebelum kemudian ketentuan syariat yang kemudian diturunkan di Madinah itu muncul ya. Pada diri Nabi itu ibadah-ibadah yang sifatnya khusus ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban khusus para Nabi. Dan kewajiban-kewajiban yang khusus pada Nabi ini belum tentu kemudian Allah wajibkan pada umatnya ya. Sebagaimana misalnya tidak seorang Nabi pun kecuali mereka melaksanakan ibadah di malam hari. Itu satu taklif pada para nabi. Sehingga Rasulullah mengatakan hampir-hampir aku wajibkan kemudian sholat tahajud bagi umatku. Dan mereka sudah melakukannya. Jauh sebelum kemudian kewajiban sholat malam itu sendiri keanjuran untuk melaksanakan sholat malam itu sendiri diturunkan. Demikian juga sholat ya. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib yang masih dalam keadaan kecil pada saat itu menyaksikan di rumah Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah dan Sayyidah Khadijah melaksanakan ibadah. Sehingga Imam Ali bertanya yang masih kecil pada saat itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan?
Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah apa yang Allah turunkan kepada kami untuk beribadah kepada-Nya. Jadi itu sudah sholat sudah dilakukan, Rasulullah sudah melakukan sholat, demikian juga puasa ya. Sebagaimana puasa ini sudah memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada umat-umat sebelumnya. Baik, Ustaz. Ini dari Salam Parmonde. Barangkali nanti bisa dikomentari oleh Ustaz. Sejak saya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa full di bulan Rajab dan Sya'ban, maka sejak saat itu saya juga berpuasa maksimal full 1 bulan penuh di Rajab dan Sya'ban. Saya anggap Rajab, Sya'ban, Ramadan sebagai satu paket. Meski hukumnya tidak sama, tapi bagi saya pribadi, kenikmatan berpuasa di Rajab dan Sya'ban full 1 bulan, kenikmatan tersebut luar biasa. Sebelum puasa wajib di Ramadan. Puasanya Rasulullah ya. Itu luar biasa, memang para ulama-ulama yang soleh dulu, yang guru-guru saya juga, memang mereka sudah memulai puasa itu di awal bulan Rajab ya. Jadi ketika awal bulan Rajab mereka sudah melaksanakan puasa, lanjutkan kemudian Sya'ban, dan puncaknya pada bulan Ramadan. Jadi selama 3 bulan itu mereka sudah melaksanakan ibadah puasa ini ya. Jadi ini satu rangkaian dari sebuah proses di mana seorang itu melaksanakan ibadah puasa itu diawali dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan selama 3 bulan. Bahkan ada yang menambahkan beberapa hari di bulan Syawal. Tetapi bahwa itu adalah bagian dari sebuah proses ruhania yang dianjurkan kemudian dilakukan oleh untuk orang-orang yang tentu berusaha untuk memperbaiki ruhaniyahnya, meniti jalan ruhania. Para ulama-ulama yang soleh melaksanakan itu. Baik, ini dari Selenter lagi. Pada puasa secara hakikat, adakah ciri atau tanda jika orang melakukannya dari sikap dan laku lampahnya? Jadi tampak tidak mungkin ya dari aspek perilakunya untuk orang yang melakukan puasa hakikat itu. Ya, Al-Quran mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud ya. Pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda sebagai ahlus sujud ya. Sebagai orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jelas bahwa hal-hal yang bersifat ruhania itu akan mempengaruhi keadaan diri seseorang. Dalam wajahnya, cahaya wajah yang muncul padanya, cahaya pandangan matanya, ya. Bahkan termasuk kemudian apa yang keluar dari lisannya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabaha fal yakhruj min qalbihi ila lisani al-hikmah. Bahwa orang yang selalu menjaga keikhlasan selama 40 pagi, maka akan keluar dari hatinya itu hikmah menuju lidahnya. Demikianlah bahwa seorang yang memang mengelola hatinya itu secara ruhania dalam ibadah puasanya itu akan memunculkan hal-hal yang tentu saja berefek ya kepada zohirnya dan memiliki pengaruh ruhania. Dan kita bisa membedakan itu bahwa apakah orang ini memiliki kedalaman, ketajaman ruhania akan terasakan ketika kita membuka hati kita di dekat orang-orang yang seperti itu. Wajah mereka memberikan keteduhan, kenyamanan, ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyaksikan beberapa ulama-ulama yang soleh, bagaimana wajah mereka betul-betul mengeluarkan cahaya ilahiyah yang sangat luar biasa. Yang memandangnya itu betul-betul menyerap satu energi yang luar biasa, yang seperti atau seakan mengangkat kesadaran kita pada kesadaran yang lain. Saya menjumpai beberapa ulama-ulama yang seperti ini, ulama-ulama yang memang menjaga diri mereka, melepaskan ikatan hati mereka dari kehidupan dunia ini, dan mereka menjaga hubungan batin mereka dengan Allah Subhanahu wa taala.
maka tampaklah hal-hal yang luar biasa itu pada diri mereka. Mereka tidak mengumbar klaim, ya, tidak mengumbar beragam pernyataan-pernyataan yang aneh. Bahkan mereka menyembunyikan beragam rahasia di dalam batinnya, tapi apa yang tampak pada dirinya berbeda dari apa yang kita saksikan pada orang-orang yang lain. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Pak Ahsin Muhammad. Izin bertanya Ustadz, apakah puasanya kaum-kaum sebelum umat Islam sama cara dan aturannya dengan puasa dalam syariat Islam? Ya, beberapa menyatakan bahwa apa yang ada pada puasa yang sebelum kemudian itu juga sama, ya. Tapi mereka umumnya, ya, sebenarnya mirip juga dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran memerintahkan kita, ya, bahwa watimus yamakum ilal lail, ya, dan sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Dan itu juga puasa yang dilakukan misalnya oleh kalangan-kalangan Yahudi. Mereka hanya berbuka ketika gemintang itu sudah tampak di langit. Dan itu dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Puasa mereka itu sampai bukan hanya ketika ghurub, tapi sampai melebihi itu ketika mulai menjelang malamnya. Ketika gemintang itu sudah tampak di langit, di saat itulah mereka mulai berbuka. Jadi itu dilakukan, ya. Berapa kadar lama waktunya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahwa pada kalangan-kalangan di Yahudi misalnya, kewajiban puasa itu satu, mereka wajib melakukan puasa itu ketika melakukan dosa, ya. Yang kedua, ada kewajiban secara khusus pada mereka itu puasa pada waktu-waktu tertentu, ya. Dan sama, jadi seperti misalnya pada kaum Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam melewati lautan itu, dan kemudian mereka tersesat, ya. Di situ turunlah kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Dan puasa yang dilakukan itu waktu pada masa Nabi Musa alaihissalam itu begitu lama, ya. Kemudian ada kewajiban pada umatnya Nabi Isa alaihissalam, kalangan Hawariyun itu, untuk melaksanakan ibadah puasa selama 3 bulan. Yang itu kemudian diperpendek sampai dengan kemudian puasa pada hari Paskah. Kemudian tentu kita tahu bahwa kewajiban itu kemudian pada kaum muslimin, ya. Nah, kewajiban kemudian pada masa-masa puasa itu sebelum kemudian Islam diturunkan, di masa itu juga bahwa itu Rasulullah SAW sudah melaksanakan itu, ya, karena itu memang dari sunnah yang kemudian atau tradisi yang memang sudah ada pada atau berasal kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai kepada Rasulullah SAW, dan dijaga oleh kalangan Bani Hashim, ibadah untuk melaksanakan puasa tersebut. Oke, baik Ustaz, ini yang dari Bu Nia Khurani yang terakhir mungkin. Bagaimana cara efektif untuk membuka batin kita dalam menyambut Ramadan? Apakah ada doa khusus? Ya, yang pertama tentu saja ketika kita ingin membuka batin kita, maka kita harus menutup indera-indera kita ini dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mendasar tentu saja. Maka dengan itu akan terbuka kemudian hal-hal yang bersifat batin secara perlahan, ya. Yang kedua, tentu saja yang paling luar biasa adalah bagaimana kita selalu di dalam saat-saat dan waktu-waktu di bulan Ramadan ini mengikatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran.
Dan yang ketiga, tentu saja ada doa-doa, di mana kita mengawali malam itu dengan membaca doa iftitah. Ya. Maka setiap malam bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Di pertengahan malamnya ketika sahur itu ada doa sahar, ya. Itu dianjurkan, dan kita dianjurkan juga untuk pada malam-malam ganjil 10 terakhir untuk membaca doa Joshan Kebir, ya, doa yang berisikan 1000 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang sangat mendasar dan sangat penting, ya. Jadi jangan hanya dibayangkan bahwa yang menyingkap ruhaniyah kita itu adalah ibadah-ibadah ritual kita, tetapi salah satu hal yang membuat kemudian jiwa kita, rohani kita itu terbuka adalah menghubungkan diri kita ini dengan para fuqara wal masakin. Dengan memberikan, dari bulan Ramadan itu kita berusaha untuk membantu mereka, membagikan kemudian sebagian dari apa yang kita miliki. Ini bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jiwa kita ini menjadi halus sehingga kita merasakan derita orang-orang miskin. Abu Al-Adhim itu pernah di satu malam di awal bulan Ramadan, dia menyaksikan kamarnya penuh dengan cahaya berkemilauan, dan dia saksikan ada sosok yang membawa buku berwarna emas. Dia tanya pada sosok itu, siapa engkau? Sosok itu berkata, aku adalah malaikat Allah. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Malaikat itu berkata, aku menuliskan nama-nama para kekasih Tuhan dalam kitab emas ini. Abul Azim bertanya, adakah namaku di antara nama kekasih Allah yang kau tuliskan? Malaikat itu berkata, aku tidak menemukan namamu dalam lembaran kitab ini. Abul Azim bertanya kembali, siapakah kemudian nama-nama yang ditulis dalam kitab-kitab emas ini? Siapakah para kekasih Allah itu? Malaikat itu berkata, mereka yang kebahagiaannya dirampas, kehidupannya dipinggirkan, mereka yang tidak pernah dihargai keberadaannya, dan tidak pernah ditangisi kehilangannya. Mereka adalah kesengsaraan kehidupan, menggeluti beragam ujian yang datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah para kekasih Allah. Abul Azim berkata, jika demikian, maka biarkan aku melayani para kekasih-kekasih Allah. Di penghujung bulan suci Ramadan, peristiwa yang sama terjadi kembali. Kamarnya dipenuhi cahaya yang berkimilauan dan wewangian yang luar biasa. Dia saksikan malaikat yang sama berdiri di tengah cahaya itu dengan membawa kitab berwarna emas. Dia tanya pada malaikat itu, apa yang sedang kau lakukan? Malaikat itu kembali berkata, aku sedang menuliskan nama para kekasih Tuhan. Abul Azim bertanya lagi, adakah nama aku di antara nama para kekasih Tuhan? Malaikat itu berkata, aku diperintahkan Allah untuk menuliskan namamu pada urutan yang pertama, karena engkau sudah melayani para kekasihnya. Kita juga bisa mengarungi samudra Ramadan itu. Mungkin ibadah kita tidak banyak, zikir kita sedikit, kesulitan kita dalam membaca Al-Quran sehingga terbata-bata dalam membaca setiap ayatnya. Maka kita mampu mengarungi samudra ilahi itu dengan melayani para kekasih Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan Abul Azim tadi. Terima kasih Ustaz, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hanya ritual tapi juga berjiwa sosial juga Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Barangkali closing statement sekaligus doa untuk mengantarkan kita kepada bulan Syahrul Ramadan. Tuhan telah membukakan pintu langit di atas kita, menurunkan sayap-sayap malaikat untuk bertebaran di muka bumi ini pada bulan Ramadan. Semua bergembira para penduduk langit, karena bulan Ramadan bagi mereka adalah hari raya. Mereka mendapatkan kesempatan untuk menjumpai para kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah di muka bumi ini, dan menebarkan rahmatnya untuk seluruh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
marilah kita mencoba untuk meraih kemuliaan, keberkahan, dan kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini. Selamat mengarungi samudra ilahi, menikmati jamuan ilahi, dan membersihkan dan mensucikan ruhani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Aliyu ya Azim, ya Ghafur ya Rahim, Anta Rabbul Azim, allazi laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. وهذا الشهر وأزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت علينا صيامه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقابتي من النار في من تمن علي وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan Ramadan, terkait dengan puasa. Mudah-mudahan kita bisa memasuki, mengarungi 3 tahapan tadi yang syariat, tarekat, hakikat. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang berjiwa sosial di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu, selamat menyongsong bulan Ramadan. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.